dihidupi oleh firman. Kami berjalan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Karena Engkau sudah memenangkan peperangan itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, setiap hari kami tetap membutuhkan firman. Pimpin hamba ya Tuhan dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Urapi hamba ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini sebagai alat-Mu semata. Ambil alih kehidupan hamba, ambil alih kehidupan kami semua, sehingga kami mengerti, memahami untuk apa kami hidup yang dihidupi oleh firman-Mu itu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Ajarkan kami Roh Kudus untuk tetap setia, taat melakukannya. Demi nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, hari ini adalah hari kemenangan sebenarnya ya. Harusnya setiap orang percaya merasakan sukacita yang luar biasa. Tapi kita tahu bahwa iblis itu tidak pernah tinggal diam, ya. Dia tidak membiarkan kita bersukacita. Dengan berbagai cara dia menghambat sukacita itu. Tetapi tahukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya? Sekarang ini kita boleh melihat bagaimana kehidupan manusia ini sedang benar-benar diberi roh ketakutan di dunia ini, ya. Dihadirkan roh ketakutan di dunia ini. Sedangkan Yesus mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ya. Harusnya ada perbedaan antara orang yang belum menerima damai sejahtera Tuhan itu dengan yang sudah menerima damai sejahtera itu. Sebelum COVID ya 19 ini ada, sebelumnya sudah ada macam-macam virus di dunia ini, ya. Macam-macam saudara, ya. Ada flu burung, ada flu Singapura, ada SARS dan macam-macam lagi. Itu mengancam kehidupan manusia, ya. Sekarang ini ya pikir waktu itu berapa negara saja yang takut, ya. Wah, dia nggak puas, ya bikin satu dunia orang menjadi takut. Apalagi menjelang Paskah ini terjadi. Nah, ya kalau boleh juga saya katakan mungkin juga ya semua sekarang ini mengeluh. Sampai kalau Alkitab di Roma itu kita baca ya, semua mengeluh. Binatang-binatang mengeluh, ya. Seluruh ciptaan Allah mengeluh karena ulah manusia itu sendiri sebenarnya, ya. Tuhan suruh pelihara ini, ya. Pelihara, kata Tuhan, semua yang Tuhan ciptakan. Tetapi kebanyakan manusia bukan memeliharanya, tetapi merusaknya. Merusaknya, saudara. Alam sekarang ikut bicara. Bahkan virus pun ikut bicara. Mungkin hidupnya juga ya tersiksa gara-gara kita. Sebenarnya alam ini bisa menyelesaikan hama orang itu dengan caranya sendiri. Bisa, saudara. Tapi karena ulah manusia yang serakah, ya, semua serba kalau saya lihat ya, kenapa orang itu apa-apa serba cepat-cepat, saudara. Cepat-cepat ke sana, cepat-cepat ke sini, kayak ada yang mengejar. Kalau saya perhatikan di Alkitab, itu adalah pekerjaan si iblis itu. Iblis itu memang secepat mungkin dia, karena apalagi sekarang hari-harinya semakin dekat, masa penyiksaannya semakin dekat, maka dia buru orang ini semua. Terutama dia mengikat, menghancurkan orang-orang ini lewat pikiran ini. Orang dipacu untuk mencari uang. Uang tidak diciptakan Tuhan padahal. Sampai orang bisa meninggalkan firman, menjauhkan hadirat Tuhan, menjauhkan jam-jam ibadah demi uang, saudara. Orang berkejar-kejar untuk itu. Saya kadang-kadang kalau melihat itu, apakah yang menjadi prioritas di dalam diri orang percaya itu sama dengan orang dunia ini? Waduh, kalau untuk uang, saudara, biar juga bengek lagi, pergi. Biar nafas sengal-sengal juga pergi, saudara. Itu apa? Mengejar ciptaan manusia itu. Karena dengan uang itulah dijanjikan kenikmatan dunia ini. Dijanjikan segala sesuatu
dengan uang kau bisa melakukan segala-galanya. Sehingga banyak orang lupa bahwa sebenarnya bersama Tuhanlah kita bisa melakukan segala-galanya. Karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Jadi mari kita renungkan kemenangan ini. Benarkah kita sudah menang juga dari dosa itu? Yesus sudah mengalahkan maut itu. Maut yang dihadirkan oleh iblis itu, yang dihadirkan oleh Lucifer itu, hadirkan oleh dia. Tetapi Yesus mengatakan, maut kukalahkan. Dia memperdamaikan kita kembali dengan Allah itu. Kita buka di Markus pasal yang ke-16 ini. Kita jemput bangkit berdiri, kita baca bergantian. Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya jemput bangkit berdiri, kita baca bergantian. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dari pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah sebelum. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka. Mereka pun terkejut, sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan berlari meninggalkan kubur, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Silakan duduk. Puji. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-teman. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak membinasakan tentang keselamatan yang kekal. Puji nama Tuhan. Ini adalah cerita tentang kebangkitan Yesus. Kenapa saya mengambil tema ini? Judul khotbah hari ini, reuni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita membaca di pembacaan ini, kita melihat bagaimana perempuan ini bersama-sama pergi ke kuburan Yesus ini. Mereka pergi pagi-pagi sekali. Berarti banyak juga orang atau kita di tempat ini belum juga mengerti tentang kebangkitan Yesus itu. Belum juga percaya sepenuhnya tentang kebangkitan Yesus itu. Padahal sebelum Yesus disalib, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati. Pada hari ketiga dia bangkit. Tetapi apa artinya bagi orang-orang? Mungkin kebangkitan Yesus itu tidak penting amat barangkali. Nah, kita melihat bagaimana kondisi dari perempuan-perempuan ini. Dia tetap pergi ke kuburan itu, membeli rempah-rempah, dan dia ingin meminyaki mayat Yesus itu. Bahkan mereka berkata di ayat 3, seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu
dengan batu. Ini pemikiran. Berapa kali kita mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus telah bangkit, lahir, mati, bangkit, dan naik. Berapa puluh ribu kali barangkali. Tapi tetap saja kita tidak percaya sepenuhnya kepada perkataan Yesus itu. Tidak percaya, tapi tidak utuh kepercayaan itu. Ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu itu memang sangat besar, tetapi sudah terguling. Sebenarnya persoalan kita di dunia ini sudah diselesaikan oleh Tuhan itu. Sudah selesai, kata Tuhan. Harusnya kita sekarang memikirkan hal-hal yang di atas, saudara. Ini paradigma ini sebenarnya yang tidak bisa berubah dalam kehidupan manusia. Dia pergi dan dia buktikan. Ketakutannya tadi bertambah takut dia, saudara. Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut." Kita tahu sekarang kalau saya produser film, saudara, ya, kalau angle kamera itu akan saya shoot ke ekspresi perempuan-perempuan itu. Tambah terkejut karena mayat itu sudah tidak ada. Masih juga belum nyampe pesan Yesus itu ke kepala. Belum nyampe juga kepada perasaan bahwa Yesus sudah perlu diingatkan kembali. Ayat selanjutnya ini dikatakan, tetapi sekarang di ayat yang ke-6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalib itu. Ia telah bangkit." Ini diberitakan kembali. Berapa kali kita diingatkan? Berapa puluh kali kita diingatkan tentang kebangkitan Yesus ini. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Tetapi kita tidak menikmati kemerdekaan itu. Kita kadang-kadang kembali memberi diri kita dibelenggu oleh dosa itu. Dibelenggu lagi oleh iblis itu. Maka kita tidak memaknai hari kemenangan itu dengan hati kita yang sesungguhnya. Karena kita secara pribadi tidak memaknainya dengan satu tujuan hidup yang baru. Harusnya sekarang makna yang lama itu sudah berlalu, ada yang baru. Kita menghargai kehidupan ini, kehidupan yang sudah diperbaharui ini. Yesus mengatakan, "Berguna sekali aku itu mati bagimu." Karena itu adalah penyelesaian, penebusan setiap kesalahan yang kalian lakukan ini. Berguna sekali. Ketika Yesus disalib Jumat Agung, kita merayakan kemarin. Ketika Yesus benar-benar tertatih-tatih di kayu salib itu, sampai dia mencurahkan darah yang terakhirnya, tidak ada lagi darah yang tersisa di dalam diri Yesus ini. Kalau kita melihat skenario Allah itu, itulah happy ending itu, di mana kepuasan Bapa itu di surga, benar-benar bersuka cita dia bahwa ada anak yang taat kepada dia, ada anak yang taat setia melakukan perintahnya, taat sampai akhir. Dan sukacita yang di surga itu harusnya juga menjadi bagian kita. Tidak sama lagi sukacita kita dengan sukacita dunia ini. Kita bersukacita karena dosa kita diampuni. Kita bersukacita karena Tuhan berjanji menyertai kita. Kita bersukacita karena Tuhan akan menjemput kita kembali untuk menempati Firdaus mulia itu. Sukacita itu yang harusnya ada di dalam diri kita. Jangan lagi ada roh iri hati, roh kebencian,
kebencian, roh kenajisan, roh penipuan di dalam diri kita, itu jangan lagi ada ragi-ragi seperti itu. Makna kemenangan itu adalah melepaskan manusia ini dari dosa dan hidup di dalam pembaharuan Tuhan, dipimpin oleh firman Tuhan. Roma 8 ayat 14, siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dialah anak-anak Allah itu. Jangan biarkan lagi iblis memimpin kita. Apa-apa diingatkan, ahli Taurat itu kenapa saudara tidak mencapai kepada kesempurnaan menerima pengampunan itu? Nggak mau diingatkan, nggak mau ditegur tentang dosanya. Udah nikmat dia dengan dosanya, jadi sudah bisa hidup dengan dosanya. Makanya dia tolak Yesus itu. Nggak penting bagi dia. Yang penting bagi dia berkatnya, berkat. Dia hidup. Yesus katakan, aku datang kepada milik kepunyaanku. Tapi milik kepunyaanku itu menolak aku. Dengan apa? Dengan kelakuan kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Kalau di sini dikatakan ayat 7, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ini yang ingin saya bagikan. Hal yang berbeda mungkin, saudara ya. Waktu murid-murid ini bersama-sama dengan Yesus, mereka berada di Yerusalem ini, saudara. Yang menjadi ayat emas kita sebenarnya adalah ayat yang ke-7 ini. Mengapa Yesus tidak memperlihatkan dirinya ketika bangkit itu pertama-tama kepada murid? Di sini kita melihat bagaimana pertama kali yang ditemui oleh Yesus adalah perempuan ini. Kembali saya merujuk bukan karena saya perempuan, saudara. Inilah cara Tuhan mengangkat derajat wanita ini. Tidak habis-habisnya, saudara. Karena banyak sekali wanita ini diremehkan sama sang pria. Tidak dianggap kadang-kadang. Karena semua muridnya itu adalah pria. Waktu Yesus pertama kali firman itu hadir di dunia ini, lewat kebenaran firman kita baca di Alkitab ini, dia lahir, dia tinggal di dalam rahim Maria itu. Juga perempuan. Perempuan itu bernama Maria. Perempuan ini setia sampai akhir hidupnya mengiringi Tuhan. Sekarang ketika dia bangkit, dia temui juga perempuan ini. Perempuan inilah yang membawa kabar kebangkitan kepada murid-muridnya. Coba Tuhan lihat, putar balik ini. Seharusnya murid-murid ini yang bersama-sama dengan Yesus untuk meredam kesombongan, untuk meredam keangkuhan. Seringkali Tuhan bertindak tidak sesuai dengan logika kita. Laki-laki merasa hebat, apalagi kalau dia punya kedudukan, punya uang, saudara. Perempuan itu udah dianggap apa oleh dia. Semua perempuan dengan duit yang bisa dia beli seperti dia berzina habis-habisan di depan Tuhan itu, tanpa ada rasa takut kepada Tuhan. Laki-laki memperlakukan perempuan kadang-kadang di dapur saja. Dia duduk-duduk dengan kolega-koleganya itu. Semuanya perempuan. Yesus tahu penderitaan perempuan. Yesus di sini kita melihat bagaimana
Murid Yesus ada di Yerusalem saat itu. Kenapa Yesus tidak menemui dia? Ini pembelajaran kembali kepada sang pria. Karena pria ini nanti akan disejajarkan oleh Yesus dengan dirinya. Akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Akan menjadi imam di dalam rumah tangganya. Maka dia perlu dibentuk sedemikian rupa untuk menyadarkan. Di sini dikatakan di ayat yang ke-7 tadi. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid kabar kebangkitan itu dibawa oleh sang perempuan itu. Kabar keselamatan itu dibawa juga oleh perempuan itu. Karena Israel waktu itu terpecah menjadi dua. Siapa perempuan yang dipakai oleh Tuhan untuk Samaria? Perempuan Samaria. Perempuan juga yang membawa kabar baik, kabar keselamatan itu di Injil Yohanes pasal yang keempat, percakapan dia dengan Maria, dengan perempuan itu. Perempuan juga. Itu kalau saya membaca dari satu sisi, mengapa Yesus selalu memakai perempuan? Harusnya laki-laki malu kalau perempuan juga bertobat duluan. Malu. Harusnya laki-laki yang menjadi imam. Tetapi itu yang terjadi. Karena akhir zaman akan terjadi seperti itu. Laki-laki kalau bisa memperbudak perempuan saja kerja. Oh, menindas, tidak habis-habis, saudara. Cara laki-laki ini yang tidak berhikmat itu, yang tidak memiliki Roh Kudus itu. Dia memiliki hikmat dunia, dia memiliki hikmat iblis itu. Istri yang harus dia kasih, bagian dari hidup. Untuk istri ini nyawa pun akan kuberikan untukmu. Ini boro-boro nyawa, saudara. Boro-boro. Waktu saja yang bisa dia berikan, dia curi juga untuk hal-hal duniawi. Tetapi kalau orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, menerima makna kemenangan ini, laki-laki itu akan kembali ke posisi. Dia kembali ke situ. Sebagai pemimpin, dia akan pimpin keluarga. Dia akan bawa keluarganya beribadah. Akan dia bawa keluarganya menyembah Tuhan. Si istri ini juga tunduk kepada suami. Tapi berapa banyak rumah tangga yang memiliki pemulihan seperti itu? Hanya sedikit sekali. Karena kalau kita melihat, kenapa pertemuan itu tidak di Yerusalem? Kenapa reuni itu tidak di Yerusalem? Bukankah Yerusalem ini disebut kota Sion itu adalah kota pengharapan? Kota di mana Tuhan itu memerintah. Kalau saudara kalau baca ya di Yesaya 33 ayat 5, yang penuh keadilan, gereja yang kudus. Yesaya 4 ayat 3, kota yang dipilih, menjadi pilihan Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan, di mana Tuhan bertahta di situ, dan seluruh dunia boleh melihat Yerusalem itu penuh dengan kemuliaan. Tetapi mengapa saya baca kemarin sampai saya jam 12 siang nggak makan apa-apa, saudara. Saya menemukan hal yang baru bagi saya. Mengapa di Galilea ini? Mengapa tidak di Yerusalem itu? Karena murid-murid berkumpul di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Yerusalem menolak Yesus. Yerusalem membunuh Yesus.
Matius 26, saudara kita lihat. Matius 26 ayat yang ke-32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini perkataan Yesus. Ya. Kalau tadi itu waktu dia bangkit itu, ini dia bicara langsung kepada murid-muridnya. Tapi tetap murid-muridnya nggak ngeh, saudara. Murid-muridnya tetap berkumpul di Yerusalem. Padahal dia sudah mendengar ini kebangkitan Yesus ini. Tapi itulah saya katakan, memang hati orang percaya kepada Tuhan. Tetapi pikiran ini nih, yang belum dikuduskan itu. Pikiran ini nih, yang belum bertobat itu. Jadi tidak connect dia. Harus diingatkan berkali-kali. Kalau kita lihat lagi di Matius pasal yang ke Matius 26 ayat 16. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan. Ini salah nih, bukan ini. Mengapa Yesus mengadakan reuni itu di Galilea? Matius 4 ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara dan kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkannya. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, karena datang dari Galilea. Mereka datang dari Galilea dan Depokalis dan Yerusalem dan dari Yunani, Yudea, dan sampai dari seberang dunia Yordan. Berkumpul di Galilea itu. Semua penjuru berkumpul di Galilea. Mengapa Yesus membuat mujizat itu di Galilea? Karena Galilea ini dipandang hina oleh orang-orang Yahudi. Dianggap tidak ada artinya Galilea ini. Mereka bangga dengan Yerusalem. Mereka bangga dengan kekuatan Allah yang ada di Yerusalem itu. Padahal ketika Yesus hadir ke dunia ini, kalau kita lihat di Injil Yohanes pasal yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Ayat yang ke-13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka yang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku
menjadi tempat berjualan. Tuhan memulai penghakiman itu dari rumah Tuhan itu sendiri. Inilah Yerusalem itu. Inilah yang tadi yang memuji, memuliakan Tuhan itu. Tetapi hatinya penuh dengan kotor. Hatinya penuh dengan, boleh dikatakan, kalau dia hamba Tuhan tadinya, dia menjadi hamba uang. Ada di dalam bait Allah. Kalau kita lihat di 1 Petrus 4. Suratan 1 Petrus yang ke-4, 1 Petrus pasal yang ke-4. Ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jelas sekali, dimulai dari rumah Allah itu. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan Allah. Kalau kita melihat sekarang di mana-mana orang merayakan Paskah ini. Tetapi yang menjadi perbedaan sekarang, orang merayakan Paskah tidak lagi dengan pesta umat. Tidak lagi dengan hura-hura. Inilah caranya Tuhan menekan keegoan manusia, kesombongan, keangkuhan manusia. Bangga dengan gereja yang besar, bangga dengan jemaat yang besar. Saudara, tapi saya masih boleh melihat bagaimana gembala-gembala yang benar itu masih menjalankan tugasnya. Inilah saatnya gembala mengenali domba-dombanya. Inilah saatnya gembala mendatangi jemaatnya yang selama ini mungkin dia tidak gembalakan dengan benar. Saking banyaknya itu jemaat, tidak tahu rumahnya di mana, tidak tahu masalahnya apa. Padahal hamba Tuhan yang benar, gembala yang benar itu mengenal rintihan domba-dombanya itu. Ini saatnya. Dan banyak juga saya melihat hamba Tuhan gembala-gembala datang ke rumah-rumah jemaatnya sekarang. Dia mengantarkan perjamuan kudus ke sana. Dia membuat perjamuan kudusnya. Tapi bagaimana dengan Anda yang memiliki gereja yang luar biasa, dengan bangga jemaat itu mungkin berlimpah 5.000, 10.000 dengan kebanggaan tepuk dada selama ini. Kunjungi jemaat Anda itu, kunjungi jemaat Anda itu. Kalau benar Anda ada gembala yang baik itu, kenali domba saudara, kenali jemaat saudara. Cukuplah, berhentilah menjadi gembala upahan itu. Berhentilah. Selagi ada kesempatan sekarang ini. Saya semalam ditelepon oleh seorang anak Tuhan. Lalu dia katakan, lalu bagaimana Bu Yusnita? Sedangkan jemaatnya banyak, sampai 10.000. Masa nggak boleh diwakilkan? Disinilah letak perubahan itu mulai terjadi. Berapakah kuat mengembalakan? Berapa kakimu kuat untuk datang ke rumah jemaatmu? 100 kakak, 200 kakak, berhentilah sampai di situ. Yang lain, berikanlah kepada yang lain untuk digembalakan. Banyak gembala-gembala juga menganggur, saudara, karena saudara rampas haknya. Saya katakan begitu. Inilah saatnya kita menunjukkan bahwa perubahan itu dimulai dari rumah Tuhan, dari diri kita itu. Oh, saya kuatnya cuma 100 orang nih. Sudah pengkor saya datang nih ke rumah jemaat. 100 itulah jemaat saudara, yang Tuhan perintahkan untuk digembalakan oleh saudara. Mau begitu? Jangan tepuk dada terus.
Karena sekarang Tuhan bicara lewat alam, lewat ciptaan. Sedikit lagi. Kemarin juga saya dengar ya. Gunung Anak Krakatau sudah mulai lagi dia bergerak. Lalu dikatakan berapa juga gunung-gunung di tempat lain berbarengan aktifnya. Saya tidak heran lagi saudara, kalau bagi saya pribadi sudah tertulis di Alkitab ini. Sudah tertulis. Jadi tugas saya sekarang menyampaikan kabar ini kepada saudara. Bertobatlah, bertobatlah. Karena Tuhan Yesus ketika dia bicara dengan penzina, jangan berzinah lagi, jangan berbuat dosa lagi. Tapi ketika dia bicara lagi sama Zakheus, dia tidak bicara banyak, dia diam di rumah Zakheus. Zakheus menyadari kedatangan Yesus bermakna bagi dia. Secara tidak langsung dia mengakui seluruh dosa dia. Oh, siapa dulu yang saya korupsi duitnya? Siapa dulu yang saya rampas? Saya akan kembalikan. Saya akan kembalikan. Bahkan kalau bisa 2 kali ganda saya kembalikan. Inilah pertobatan itu. Mungkin selama ini kita memeras susu-susu, domba-domba itu. Kita peras terus untuk memenuhi keinginan daging kita. Lalu Tuhan dan raja-raja di dunia ini melebihi raja di atas segala raja itu. Melebihi Yesus Kristus itu. Mereka hidup dengan berkelimpahan. Mereka hidup dengan bergelimangan. Bahkan anak-anak mereka pun hidup bergelimang dosa. Berkelimpahan karena berkat-berkat. Mungkin itu juga hasil korupsi di dalam kalangan rohani. Saya merasakan bagaimana akhirnya Yesus ini mengadakan reuni itu di Galilea. Atau kalau kita lihat di Injil Yohanes pasal yang ke-20. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Itu ya saudara, dia menceritakan bagaimana perempuan tadi yang saya katakan di Markus pasal 16 tadi, dia kubur pagi-pagi. Berarti perempuan ini yang menerima kemuliaan pertama kali. Lalu perempuan ini pergi mengabarkan ke murid-murid itu di ayat ke-19. Ketika hari sudah malam, kalau perempuan itu pagi hari ya saudara. Jadi letak Yerusalem dan Galilea itu cukup jauh saudara. Cukup jauh. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-muridnya. Kepada murid-muridnya itu, bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosa orang itu tetap ada." Di sini Yesus menunjukkan kasihnya yang sempurna itu kepada murid-muridnya. Dia memberikan damai sejahtera yang kembali. Bahkan 2 kali ganda. Kenapa? Dia takut. Dia tahu murid-muridnya dalam kondisi ketakutan. Pastikan pertemuan kita dengan Tuhan itu memiliki damai sejahtera itu. Kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Mengapa dia tidak takut murid-murid ini? Dia masih di bumi. Kita masih di bumi. Ada rasa takut kita. Ada rasa khawatir kita. Tetapi ketika kita
bersatu dengan Tuhan itu, maka kita tahu itu tidak perlu lagi kita pertahankan. Setiap roh intimidasi itu datang, kita berseru kepada Tuhan, maka ada damai sejahtera itu yang meliputi kita. Tidak perlu lagi kita pelihara kekhawatiran itu sampai merusak hubungan kita satu dengan yang lain, gara-gara kita khawatir. Kalau murid-murid ini khawatir lebih waktu itu bukan karena harta dunia, saudara, tapi bagaimana jahatnya orang di Yerusalem. Setiap Yesus mengatakan, dia sudah mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, betapa aku rindu mengumpulkan engkau seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anak dan menyimpannya di bawah sayap perlindungan. Tetapi engkau menolak. Ini untuk Yerusalem, dia membuat. Yerusalem menolak. Setiap nabi yang datang kepada engkau bunuh. Pada akhirnya Yesus juga dibunuh di Yerusalem. Itu sebabnya kota yang penuh harapan tadi, penuh kemuliaan tadi, tidak lagi menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan mau kemuliaannya itu, harapan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Inilah Yerusalem yang sesungguhnya itu. Inilah bait Allah yang sesungguhnya itu. Karena di bait Allah itu, di Yerusalem itu sudah terjadi perdagangan yang luar biasa. Orang-orangnya sudah hamba uang, hamba zina sudah berkumpul di dalam gereja-gereja palsu itu. Maka Yesus tidak berkenan mengadakan reuni di situ. Tetapi di Galilea, di mana Yesus mengadakan begitu banyak mujizat. Mengapa? Karena Galilea menerima Yesus. Galilea menerima Yesus. Dia tidak menolak Yesus. Maka di mana saja, kapan saja, atau saya saudara menerima Yesus di dalam diri saudara, maka akan ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Akan ada hal yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya ya, karena awalnya juga Galilea ini mungkin hidup kita juga dipandang hina oleh orang. Kalau kita lihat Injil Yohanes ayat 4, pasal 4 ayat 45-nya, saudara. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 45. Ayat ketiga. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Yerusalem menolak Yesus, tetapi Galilea menyambut Yesus. Kita ini mungkin terbilang, apalagi saya, saudara, yang orang yang tidak diperhitungkan, yang tidak ada apa-apanya, saudara. Tetapi ketika saya menyambut Yesus di dalam kehidupan saya, terjadi satu perubahan yang luar biasa saya rasakan sampai hari ini. Saya merasakan Tuhan itu tidak pernah sedikit pun meninggalkan saya. Paskah itu selalu menjadi bagian saya. Kemenangan di dalam Tuhan. Dari persoalan satu ke persoalan satu ke persoalan satu, iblis selalu mengintimidasi saya dengan berbagai-bagai cara untuk melemahkan iman saya, terlebih masalah uang, saudara. Tapi sampai hari ini, Paskah itu menjadi bagian saya. Kemenangan itu tetap menjadi bagian anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dia sudah menang. Kita juga harus menang. Dari apa? Dari segala tipu daya iblis. Jangan mau lagi diperbudak oleh iblis itu. Bebaskan dirimu dari perbudakan itu selagi masih ada kesempatan. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Sedangkan orang yang di sebelah kayu salib itu saja tinggal sedetik lagi mungkin kehidupan, asal dia berbalik kepada Tuhan. Tetapi kembali lagi, roh Firaun itu sampai hari ini. Maka kitab Wahyu mengatakan pada akhirnya nanti akan kelihatan yang kudus akan semakin menguduskan diri. Orang yang menjauhi dosa akan semakin
jauh dari dosa itu. Semakin jauh, makin jauh, sampai nanti kepada titik kesempurnaan itu. Tetapi orang jahat akan semakin memperbesar kejahatannya. Walaupun mau mati, masih berbuat jahat juga. Kita nggak tahu kapan kita mau mati. Bisa saja besok kita mati. Haruskah kita menggenapi ayat firman Tuhan itu? Menjadi orang fasik, menjadi ahli Taurat, menjadi pendosa-pendosa. Dia akan siap dikendalikan oleh antikristus itu. Jadi COVID ini adalah sebagian kecil dari skenario Allah itu sendiri. Dia mengingatkan umat-umatnya, dia menegur orang-orang yang di bumi ini. Kembalilah, kembali selagi ada kesempatan. Amin. Selamat Paskah